Halo semuanya, bagi yang menonton video saya, perkenalkan nama saya Agustinus Indra Widya Putra dari Ilmu Kelautan B dengan NIM akhir 089. Di video kali ini saya akan mempraktekkan SIG modul kedua, yaitu registrasi, digitasi, dan editing atribut table. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut, kita akan melakukan yang pertama yaitu registrasi. Kita akan menggunakan Google Earth Pro sebagai pengambilan datanya. Karena saya mendapatkan tempat FPIK, maka kita search aja FPIK Undip. Ya, di sini secara otomatis terlihat area dari FPIK Undip. Kemudian untuk mempermudah dalam penregistrasian, kita ubah ke view lalu ke reset, yang dimana ini akan memindahkan atau mengubah pandangan kita menjadi lebih ke atas. Terus selanjutnya kita akan menambahkan, kita akan menambahkan setiap titik-titik dengan cara menambahkan file di place ini dengan cara add, kemudian folder. Nah, foldernya kita cari titik FPIK dan klik OK. Nah, di titik ini kita tambahkan lagi dengan cara add lalu place mark. Kita akan menandai titiknya menjadi 4 bagian. Titik pertama, yang dimana ini diletakkan pada area yang mendekati wilayah FPIK tersebut. Kira-kira saja. Terus kemudian lanjut ke titik kedua. Pindahkan area sini. Kemudian klik OK. Selanjutnya titik keempat, titik ketiga, ya, dan terakhir titik keempat. Terus setelah semuanya menandakan ke titik keempat tersebut, jangan lupa untuk save-nya dengan cara klik kanan pada file .fpic lalu save as place. Nah, di save as place ini tuh kita ganti KML. Kemudian kita klik OK atau klik save. Selanjutnya kita akan menambahkan atau men-savekan file gambar tersebut dengan cara kita save image-nya. Ini terus pada map option kita hilangkan title, legend, dan semuanya. Dengan scalingnya kita plus 10%. Terus langsung save aja dengan nama gambar FB dan langsung save saja ya.
Terus kita langsung pembukaan ke ArcGIS, kita pilih add data. Kemudian kita connect dulu karena sebelumnya belum di connect, tidak bisa digunakan. Ya, sini langsung klik gambarnya yang berformat JPG, kita klik add, klik OK langsung. Ya, di sini terlihat setiap bagiannya. Terus kita lanjut ke masuk ke Arc Toolbox, yang dimana kita akan menambahkan KML tersebut ke layer ini. Kita pilih conversion tools, lalu kemudian from KML to layer, kita klik. Nah, kemudian kita masukkan datanya yang berbentuk atau bertipe KML. Lalu kita outputnya sesuaikan saja, cari yang bermudah. Lalu untuk namanya, input data namanya kita titik epic aja, terus klik OK. Ya, setelah data KML nya termasuk ke layer, kan akan muncul pada titik-titik ini di sini. Terus kemudian kita akan melakukan pemindahan titik ini dengan cara kita add control points pada georeferencing ini. Apabila belum ada georeferencingnya, kita klik kanan, lalu kita cari ini georeferencing, kemudian muncul. Habis itu kita klik yang ini, add ini. Nah, kita sesuaikan titik-titiknya. Ini titik 1, kita masukkan ke layernya pada gambar, pada poin sini, kemudian zoom to layer, sesuaikan dengan titik 1. Nah, kemudian kita zoom to layer pada gambar, lalu lanjut dengan titik 2. Titik 2 kita masukkan ke poin lagi, klik kanan, terus zoom to layer, cari titik 2. Selanjutnya titik 3, kita pada poin, zoom to layer, titik 3. Oke, terus lanjut ke titik 4, klik points, klik kanan, lalu zoom to layer, cari dekati yang 3.4. Nah, kemudian setelah ke georeferencing ini, selanjutnya kita menggantikan dengan cara rectify. Kemudian untuk output location-nya bebas, sesuaiin tempatnya. Kemudian kita kasih nama gambar FPK atau jangan gambar, lebih baik rectify saja. Dengan formatnya TIFF, kemudian kita save. Ya, setelah kita save, kita add data lagi dengan memasukkan data yang sudah kita registrasi tersebut, yang berbentuk rectify.tiff, dan OK. Nah, ini pada table of content terlihat rectify layer kedua. Kita
remove aja layer gambar dan layer pada poin atau titik. Nah, di sini sudah terregistrasi setiap titik-titiknya, koordinatornya sudah pas. Kemudian kita akan melakukan pendigitasian dengan cara kita klik ke katalog. Di klik katalog ini kita memasukkan setiap poin-poin penting dari digitasi, yaitu seperti area yaitu dengan poligon, terus jalan yaitu polyline, serta titik-titik atau poin-poin pada setiap yang ingin ditentukan yaitu gedung-gedungnya, yaitu dengan cara klik kanan lalu new terus save file. Save file ini kita pertama area ini kita pilih dengan polygon, kemudian diedit kita cari WGS. Apabila belum ada WGS kita tambahkan ke geographic ini koordinator system, pilih word, lalu kita cari WGS 1984 lalu add to favorite. Nah, karena aku sudah melakukan add to favorite, kita klik OK dan OK. Lalu kedua yaitu kita akan menambahkan save file yang kedua, yaitu jalan. Jalan ini bentuknya yaitu polyline atau berupa garis. Oke, edit, kita WGS dan OK. Lalu yang ketiga yaitu titik atau poin, yang dimana akan menandakan setiap nama-nama gedung. Kemudian klik edit dan WGS 184. Oke, kemudian klik OK. Nah, setelah ini di double font dan terlihat layar titik, jalan, dan area, selanjutnya kita pilih ke editor ini lalu start editing. Dan kita akan melakukan pengeditan pada setiap titik, jalan, dan area yang sudah ditentukan. Kita continue. Kemudian kita cari create feature, yang dimana akan melakukan pendidikan atau memberikan garis serta memberikan area dengan filter yang sudah ditentukan tadi. Karena ini titik, kita akan menandakan setiap tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sebelumnya ini sebagai format yang ditentukan, kita akan menitikkan sesuai dengan yang ada di sini. Ya, selanjutnya kita akan memberikan titik-titik pada setiap tempatnya, yaitu dengan cara editor. Oke, lalu kita cari create feature yang di sini, dan kita pilih titik. Begini kita sesuaikan dengan tempat-tempatnya, dimana jadi ini itu sudah ada panduannya, yang mana titik pertama yaitu kita di gedung ini, kemudian dua ke 4 5 6 7 8 kemudian 10 dan 11. Ya, setelah menambahkan pada titik-titik tersebut yang sudah sesuai, kemudian lanjut ke jalan. Ini adalah construction toolsnya yaitu line. Lalu kita buat jalan sesuai dengan panduannya. Dengan cara klik kiri saja, kita tarik garis segini, sesuaiin saja.
titik kesesuaian jalannya. Ya, kita langsung klik kiri 2 kali. Nah, selanjutnya pada bagian jalan lain sesuaiin saja. Nah, setelah semua jalan tergaris, terus selanjutnya kita pilih area dengan construction toolnya, yaitu polygon. Area ini tuh sesuaiin pada yang udah ditikin di setiap gedung tadi. Kita klik kiri, kemudian buat kotak, lalu klik kiri. Nah, selanjutnya intinya semua area yang pada titik itu tertutupi sesuai dengan data citranya. Nah, setelah semua titiknya tertutupi, selanjutnya kita pergi ke untuk penamaan titik-titik ini. Kita kelupaan satu titik. Nah, kita tambahin lagi seperti biasa, titik lalu poin. Nah, di sini kita klik titik. Kemudian kita penambahan areanya seperti tadi. Kita ini kemudian klik area. Kita buat areanya. Nah, setelah semuanya tertutupi, area maupun jalan dan sebagainya, kita stop editing. Nah, kita stop editing biar tidak ada perubahan lagi. Selanjutnya kita akan pemberian nama pada titik-titik tersebut, yaitu dengan cara klik kanan pada titik lalu kita open activity table. Nah, di sini tabelnya muncul nama-nama dari setiap poin dan titik-titik FID. Namun ini masih belum ada penamaannya, yang dimana ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini dengan cara kita penambahan double option kemudian add field.
add field ini kita namain keterangan, yaitu ya menamain setiap pada titik-titik atau poin-poin tersebut. Kemudian untuk shortnya kita buat teks, kita kan untuk penamaan, lalu length-nya 50 aja nggak apa-apa, klik OK. Nah, setelah ini muncul tabel baru add field keterangan, kita masukkan tadi nama-nama setiap titik yang udah sesuai pada yang di titik ini. Ada tanda biru ini, itu menandakan itu pada titik tersebut. Kemudian cari gambarnya lagi, kita lakukan penamaan sesuai dengan titiknya, sembari melihat titik biru ini supaya sesuai dengan ini. Selanjutnya kita akan memberikan penamaan pada setiap titik-titik di tabel keterangan ini dengan cara dari editor kita start editing, kemudian kita pilih titik ini dan continue. Nah, setelah itu kita pergi ke create features, terus kita ke titik, kemudian ke point. Ini bisa kita langsung ketikkan saja keterangannya, yang dimana titik 1 ini atau titik 0 pada FID nya kita tulis gedung A. Lalu yang kedua kita masukkan, kita sesuaikan dia kedua yaitu gedung B. Lalu yang ketiga FID kedua yang masuk kategorinya tiga yaitu gedung C. Lalu ke FID ketiga itu gedung F. Yang keempat langsung gedung D. Yang gedung E. Yang ketujuh yaitu Campus Teaching Technology. Kemudian ke 8 FID 7 dia ada di 8 yaitu gedung C. FID 8 yaitu gedung atau auditorium. Kemudian FID yang ke 9 kita tulis gedung G. Dan yang ke 10 kita tulis gedung H. Nah, lalu yang terakhir masukkan ke pemasan. Nah, karena sudah ternama semua sesuai titiknya pada keterangan ini, kita stop editing. Kita save dulu, baru stop editing. Untuk menyimpan setiap keterangan ini nanti akan kita menampakkan di labelnya. Oke, selanjutnya kita close saja. Selanjutnya kita akan memberikan nama setiap titik ini dengan cara klik kanan, lalu open attribute table. Kan udah ada nih keterangannya, udah sesuai nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik properties, lalu ke labels, kemudian centang label feature layer, kita pilih label fieldnya yaitu keterangan, karena kita akan memberikan nama-nama setiap pada titik tadi yang udah di add label fieldnya. Kita bebas mau memilih fontnya, kita pilih yang kelihatan jelas, lalu fontnya mungkin fokus saja 14 dengan warnanya mungkin biar jelas merah, lalu klik apply. Nah, itu kelihatan. Kita klik apply ini, setiap titik akan memunculkan nama-namanya. Kemudian kita kecilkan lagi biar begitu jelas. Nah, ini sudah, kemudian klik OK. Nah, untuk
digitasinya serta editing attribute table yang dimana kita akan menamakan ini sudah selesai. Dan kita bisa menambahkan atau menafikan serta memperjelas setiap area jalan dan titik. Titik ini kita bisa ubah titiknya dengan cara simbologi. Terus simbolnya ini kita ganti, klik simbol ini kita bebas, misalkan oktagon gini. Terus colornya kita pilih warna merah atau kuning, bebas. Dan ini klik OK. Advance ini sudah biasa, lalu apply yang dimana menunjukkan titik ini berbeda tuh. Terus untuk selanjutnya pada jalan, karena kan jalan begitu tipis nih, kita bisa ubah juga dengan cara properties. Lalu simbolnya ini kita ganti misalkan highway rem atau high pass, kita bisa atur tebalannya. Kan highway, terus langsung klik B saja, kemudian apply. Nah, muncul tuh jalan-jalannya. Di sini sudah sesuai dengan ketentuannya yang sudah ditentukan. Kemudian klik OK saja. Nah, mungkin sekian saja dari pengolahan data dari kita awal registrasi, lalu digitasi, serta kita editing attribute table untuk penamaan setiap titik ini. Ya, mungkin itu saja. Maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan apapun. Sekian, terima kasih.